Apakah kamu merasa bahwa 1 juta itu jumlah uang yang sangat besar? Maka dengarkan baik-baik. Selama kamu terus berpikir seperti itu, kamu tidak akan pernah mendekati jumlah tersebut. 1 juta hanya terlihat besar karena kamu belum tahu bagaimana caranya membuat jumlah itu terasa kecil, dan itulah yang akan saya tunjukkan dalam video ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang bisa menarik uang dengan mudah, sedangkan banyak lainnya berjuang seumur hidup dan tetap kesulitan bayar tagihan di akhir bulan? Ini bukan soal keberuntungan, bukan soal kecerdasan, dan juga bukan soal di mana kamu dilahirkan. Bahkan bukan soal kerja keras sekalipun. Kenyataan yang mungkin akan terasa tidak nyaman bagimu adalah bahwa kebanyakan orang sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghasilkan uang yang sesungguhnya. Mereka mengira mereka tahu, tapi kalau benar tahu, mereka pasti sudah melakukannya. Mereka pikir mereka butuh usaha lebih besar, jam kerja lebih panjang, atau gelar tambahan. Namun itu semua hanya permukaan. Yang sebenarnya kurang adalah kesadaran. Dan kesadaran, sahabatku, mengubah segalanya. Kamu tidak menghasilkan sekitar 1.300.000.000 rupiah per tahun karena kamu hanya ingin jumlah itu, tetapi karena kamu belum sadar bahwa kamu bisa menghasilkan jumlah itu per bulan. Kamu paham bedanya? Ini bukan soal keinginan, tapi tentang tingkat kesadaran. Kalau kedengarannya gila, itu karena kamu masih terjebak dalam pola pikir lama. Cara kita dibesarkan oleh orang tua, guru, dan media membentuk cara pandang kita terhadap dunia yang sangat terbatas. Kita diajari bahwa uang itu sulit, orang kaya itu serakah, meminta terlalu banyak itu egois, dan bermimpi terlalu besar itu berbahaya. Tapi mereka salah. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka juga tidak tahu. Mereka hidup dalam ketidaksadaran. Sejak kamu dikandung, alam bawah sadarmu mulai dibentuk oleh lingkungan sekitarmu. Ia tidak mempertanyakan apapun, hanya menyerap, seperti spons. Semua ide itu menciptakan paradigma, struktur tak terlihat yang menentukan bagaimana kamu berpikir, merasa, bertindak, dan juga menghasilkan uang. Yang paling menyedihkan adalah bahwa kebanyakan orang hanya mengulang tahun demi tahun yang sama. Kalender berubah, tapi hidup mereka tidak. Mereka terjebak dalam siklus yang sama. Suatu hari saya mengambil buku catatan dan menulis, saya akan membangun perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Saat itu saya tidak punya tim, tidak punya fasilitas, dan tidak punya uang. Namun saya memiliki kesadaran. Dan kesadaran itu saja cukup untuk menggerakkan segalanya. Alam semesta merespons kejelasan visi Anda, bukan keadaan Anda saat ini. Jika Anda hari ini bekerja di tempat yang menguras tenaga, hidup dalam keterbatasan, merasa waktu terus berlalu dan tidak ada yang berubah, mungkin satu-satunya hal yang perlu diubah adalah apa yang ada di antara telinga Anda. Karena saat kesadaran Anda meningkat, realitas Anda juga akan berubah. Ini bukan soal keberuntungan, ini adalah soal hukum. Dan ini bukan hanya sekadar filosofi. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa otak manusia dapat dibentuk ulang. Ilmu saraf menyebutnya neuroplastisitas. Artinya Anda benar-benar dapat memprogram ulang pikiran Anda. Anda bisa membentuk koneksi baru, keyakinan baru, pola baru. Dan saat itu terjadi, persepsi Anda berubah, keputusan Anda berubah, hasil yang Anda raih pun ikut berubah. Sekarang jujurlah, apa yang Anda rasakan saat mendengar kata 1 juta? Cemas, jauh, tidak mungkin? Itu bukan kenyataan, melainkan cerminan dari tingkat kesadaran Anda saat ini. Dan kabar baiknya adalah, itu bisa diubah. Tidak masalah apakah Anda berusia 20, 40, atau 80 tahun. Saya memulai perjalanan ini pada usia 26, dan di usia 87, saya masih mengajarkannya. Dan itu tetap berhasil. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda akan terus hidup di dunia di mana 1 juta terasa mustahil? Atau mulai menciptakan dunia di mana 1 juta hanyalah permulaan? Jawabannya ada di dalam diri Anda. Dan ketika Anda menyadarinya, 1 juta akan terasa kecil, sangat kecil. Karena Anda diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Anda mungkin belajar, mencoba strategi baru, mencari pekerjaan yang lebih baik, pindah kota, memulai bisnis baru. Tetapi jika paradigma Anda tidak berubah, maka tidak ada yang benar-benar berubah. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi izinkan saya menjelaskannya secara sederhana. Paradigma adalah autopilot hidup Anda,
seperangkat keyakinan dan kebiasaan tak terlihat yang mengarahkan keputusan Anda tanpa Anda sadari. Ini seperti perangkat lunak yang terpasang di alam bawah sadar Anda sejak puluhan tahun lalu, dan sekarang diam-diam menetapkan batas realitas Anda. Paradigma ini mulai terbentuk jauh sebelum Anda bisa memilih apa yang ingin Anda pikirkan. Sejak momen Anda dikandung, DNA ayah dan ibu Anda bergabung, dan lingkungan sekitar mulai memengaruhi Anda. Pikiran bawah sadar anak kecil seperti gelas kosong yang siap menerima isi dari lingkungannya. Semua kata-kata, perasaan, dan perilaku yang Anda dengar dan lihat, semua itu tertuang ke dalam gelas tersebut dan membentuk diri Anda hari ini. Saya datang ke sebuah perusahaan dan bertanya kepada wakil presiden penjualan, "Bisakah Anda memberitahu saya sekarang bagaimana kinerja tim Anda pada bulan Oktober?" Dia berhenti sejenak melihat data sebelumnya, lalu memberi saya sebuah angka, dan hampir selalu tepat. Kenapa? Karena sebagian besar orang mengikuti pola yang bisa diprediksi. Penjual rata-rata tetap biasa-biasa saja. Yang unggul terus berprestasi, dan yang selalu diambang pemecatan tetap terjebak di situ dari bulan ke bulan. Mengapa hal ini terjadi? Karena pola pikirnya tidak berubah. Jika program mental tetap sama, perilaku tidak berubah. Dan jika perilaku tetap sama, hasil pun tidak berubah. Kamu mungkin merasa telah melakukan semua hal dengan benar. Namun jika kamu masih menghadapi masalah keuangan yang sama, batasan yang sama, kekecewaan yang sama, itu pertanda jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dalam menahanmu. Hal itu disebut paradigma. Ia tersembunyi namun sangat kuat. Ia membuatmu merasa tidak cukup baik, meragukan setiap langkahmu, dan menggagalkanmu di tengah jalan. Yang lebih parah, ia melakukannya dengan begitu halus hingga kamu berpikir, semua itu adalah pilihanmu sendiri. Tapi kenyataannya tidak. Aku sering berkata, semua orang punya potensi. Masalahnya, kebanyakan orang hidup bertahun-tahun dengan potensi itu tersembunyi, tertutup oleh lapisan-lapisan keyakinan dan pola pikir yang membatasi. Dan itu sangat menyedihkan. Itu seperti memiliki harta karun di halaman belakang rumahmu, tapi kamu tidak pernah menggali cukup dalam untuk menemukannya. Aku tahu itu karena aku pernah mengalaminya. Dulu aku bangkrut, kelelahan bekerja di pekerjaan yang menguras tenaga, dan tenggelam dalam utang. Sampai seseorang berkata padaku, "Kalau kamu melakukan persis seperti yang aku katakan, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mendengarkan. Aku mengubah paradigmaku. Dan saat paradigmaku berubah, seluruh hidupku ikut berubah. Kamu harus benar-benar memahami ini. Dunia luar adalah cerminan langsung dari dunia batinmu. Tidak ada gunanya mengganti pekerjaan, pindah negara, atau mencoba bidang baru. Jika jauh di dalam dirimu kamu masih percaya bahwa kamu tidak layak, bahwa kamu tidak mampu, bahwa hidup itu sulit, atau bahwa sukses hanya untuk segelintir orang, kamu akan tetap mengalami kekurangan. Alam semesta merespons getaranmu. Jika kamu bergetar dalam mode bertahan hidup, kamu akan terus menarik situasi di mana kamu hanya bisa bertahan, tidak pernah berkembang, tidak pernah makmur. Bayangkan jika kamu mulai memprogram ulang dirimu, mengatakan setiap hari, "Aku mampu, aku pantas, uang datang kepadaku dengan mudah, aku menciptakan peluang," maka hidupmu akan mulai berubah. Jika kamu tidak mengubah program yang tertanam di dalam dirimu, pikiranmu akan selalu menarikmu kembali ke hal yang sudah dikenal, yang terasa aman, yang nyaman, meskipun kenyamanan itu penuh dengan kekurangan dan kekecewaan. Jadi jika kamu ingin agar 100 juta rupiah terasa seperti jumlah kecil, kamu harus segera menulis ulang program batinmu yang terus berkata bahwa itu terlalu besar, tidak mungkin, dan bukan untukmu. Selama program itu masih berjalan, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu akan tetap terjebak dalam kenyataan yang sama. Ini bukan pendapat, ini hukum. Tapi kabar baiknya adalah, ini bisa diubah. Semuanya berubah ketika paradigma kamu berubah. Dan keputusan untuk berubah dimulai sekarang. Dari dalam dirimu. Karena di sanalah kuncinya selalu berada. Penjara terbesar yang menjauhkan seseorang dari kehidupan yang benar-benar mereka inginkan, bukanlah utang, kekurangan waktu, atau kurangnya peluang, tapi ketidakmampuan untuk membuat keputusan. Menunda adalah gejala yang paling terlihat dari kegagalan itu.
Akar masalahnya ada pada keraguan, ketakutan untuk salah, dan kebiasaan menunggu keadaan yang sempurna yang sebenarnya tidak pernah datang. Setiap kali kamu menunda keputusan penting, kamu memperkuat pola pelarian. Pola itu melemahkan rasa percaya dirimu, kejernihan pikiranmu, dan kemajuanmu. Keputusan adalah percikan awal dari setiap transformasi. Tanpa keputusan, tidak ada tindakan konsisten. Tanpa tindakan, tidak ada perubahan. Dan tanpa perubahan, segalanya tetap sama. Itulah mengapa orang hidup dalam siklus yang sama selama bertahun-tahun. Bukan karena mereka tidak mau berubah, tapi karena mereka tidak memutuskan untuk berubah. Aku ingat ketika anakku Raymond ingin keluar dari tim renang. Dia tidak hanya ingin keluar, dia ingin aku yang membuat keputusan itu untuknya. Tapi aku menolak. Aku bilang, itu keputusannya. Namun sebelum dia meninggalkan kamar, aku berkata, jika kamu menyerah sekarang, lain kali akan lebih mudah. Dan setelah itu, akan lebih mudah lagi. Sampai menyerah menjadi bagian dari siapa dirimu. Dia berpikir, dia tetap tinggal. Dan dia belajar bahwa memilih untuk terus maju, bahkan saat tidak nyaman, adalah cara membangun kekuatan dari dalam. Dan hal ini berlaku juga untukmu. Ini bukan tentang kepastian. Ini tentang memilih dan terus melangkah. Karena pilihanlah yang menciptakan kejelasan, bukan sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berani mengambil keputusan memiliki harga diri lebih tinggi, lebih inisiatif, dan kemungkinan lebih besar untuk mencapai tujuan yang menantang. Keputusan menggerakkanmu, dan gerakan menciptakan peluang yang tidak akan pernah muncul jika kamu tetap diam menunggu. Jika kamu ingin mengembangkan kekuatan ini dalam dirimu, lakukan latihan ini. Bacalah bab tentang keputusan dari buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill setiap hari, selama 60 hari. Bacalah dengan suara lantang. Jika bisa, bacalah bersama orang lain, bergantian. Latihan ini akan mulai menyelaraskan kembali pola mental dan emosionalmu, memperkuat kemampuanmu untuk mengatakan ya pada hal-hal yang membawamu tumbuh dan tidak pada hal-hal yang membatasi dirimu. Pada akhirnya, bukan apa yang kamu ketahui yang mengubah hidupmu, tapi apa yang kamu putuskan untuk dilakukan dengan pengetahuan itu. Dan keputusanmu berikutnya bisa menjadi jembatan antara hidup yang kamu jalani sekarang dan hidup yang benar-benar layak kamu miliki. Jadi putuskanlah, putuskan sekarang, karena menunda itu bukan netral, itu merusak. Tapi memilih adalah kebebasan. Segala hal yang kamu inginkan sebenarnya sudah ada, sudah hadir. Hanya saja tidak di tempat kamu mencarinya, dan bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kehidupan yang kamu dambakan, lebih bebas, lebih sejahtera, lebih penuh peluang, berada di frekuensi yang berbeda dari frekuensi kamu sekarang. Selama kamu terus berpikir, merasakan, dan bertindak dengan cara yang sama, kamu akan tetap selaras dengan kenyataan yang kamu miliki sekarang. Karena begitulah cara semesta bekerja. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang sejalan dengan getaranmu. Dan kebanyakan orang tidak pernah meluangkan waktu untuk benar-benar memikirkan hal itu. Banyak orang merasa mereka terjebak oleh utang, masa lalu, kurangnya waktu, atau ketakutan, padahal sebenarnya mereka terjebak dalam suatu frekuensi, dan frekuensi adalah pilihan yang bisa dibuat. Kamu tidak perlu tahu bagaimana mengubah segalanya. Kamu hanya perlu mulai berpikir dengan cara yang berbeda, karena setiap perubahan selalu dimulai dari pikiran. Saya masih sangat ingat saat kesadaran itu muncul pada saya. Itu terjadi pada tahun 1973. Saya duduk di sofa sederhana sambil memegang buku catatan. Di momen itu, saya menulis kalimat yang tampaknya gila. Saya akan membangun perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Saya tidak punya tabungan, tidak ada rekan, tidak ada tim. Bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tapi saya punya gambarannya. Dan yang lebih penting, saya punya perasaan yang kuat. Saya membayangkan diri saya berada dalam situasi itu setiap hari. Dan saya bertahan dalam frekuensi itu selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari, saya mendapat telepon. Bob, kita telah menjangkau seluruh dunia. Semuanya dimulai dari sofa itu. Dari sebuah ide, tapi yang paling penting adalah keputusan saya untuk menyelaraskan diri secara vibrasi dengan ide itu. Kamu perlu memahami satu hal. Saat gambaran yang kuat dan jelas masuk ke pikiranmu, itu mengubah frekuensimu. Dan jika kamu mempertahankannya,
itu akan mulai menarik segala sesuatu yang sesuai. Peluang orang-orang, ide-ide dan sumber daya akan berdatangan. Dunia luar mulai menyesuaikan diri dengan getaran batinmu. Ini bukan kiasan, ini adalah ilmu fisika. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa pikiran kita adalah bentuk energi. Dan energi menyebar dalam gelombang. Pikiran yang penuh emosi memancarkan gelombang ke medan sekitarnya. Entah itu rasa takut atau keinginan, setiap kali kamu berpikir dengan emosi yang kuat, kamu mengirimkan getaran ke alam dan alam mengembalikan hal-hal yang selaras denganmu. Itulah sebabnya banyak orang hidup dalam siklus kekurangan. Karena tanpa sadar, mereka terus-menerus memikirkan utang, ketakutan, dan kekurangan. Mereka memancarkan frekuensi kekurangan dan hidup merespons dengan lebih banyak kekurangan. Yang lebih buruk, mereka percaya bahwa itu adalah bersikap realistis, padahal mereka hanya bereaksi terhadap apa yang sudah ada. Kamu tidak akan pernah mendengar lagu yang benar dari radio yang disetel ke saluran yang salah. Pikiranmu bekerja dengan cara yang sama. Kamu harus selaras dengan frekuensi dari apa yang kamu inginkan. Berpikirlah seolah-olah kamu sudah memilikinya. Rasakan seolah-olah kamu sudah menjalaninya. Karena begitulah manifestasi bekerja. Pertama di dalam, kemudian terlihat di luar. Mungkin kamu bertanya, tapi Bob, bagaimana aku bisa berpikir seperti seorang jutawan kalau rekeningku sedang minus? Saya mengerti itu. Sungguh saya mengerti. Namun disitulah letak titik baliknya. Saya tidak menyuruhmu berpura-pura, tapi mengakses pola pikir dari seseorang yang sudah menang. Jika kamu menunggu keadaan berubah dulu baru kemudian mengubah getaranmu, kamu akan menunggu selamanya. Karena medan energimu lah yang mengubah keadaan, bukan sebaliknya. Seperti panggilan video, kamu hanya bisa melihat dan mendengar orang lain jika kalian berada di frekuensi yang sama. Hal yang sama berlaku untuk ide, peluang, dan uang. Kamu harus melatih pikiranmu setiap hari untuk mempertahankan gambaran hidup yang kamu inginkan. Dan itu membutuhkan disiplin mental serta keberanian emosional. Hanya sedikit orang yang mencapai tujuannya, karena kebanyakan tidak memiliki ketekunan untuk tetap berada di frekuensi yang tepat cukup lama. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa beberapa orang tampaknya selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, menarik klien, ide, dan peluang? Itu bukan keberuntungan, itu frekuensi. Mereka sudah melihat diri mereka sebagai orang yang makmur, dan energi mereka memancarkan hal itu. Mereka memancarkan keyakinan, kejelasan, dan rasa percaya diri. Dan itulah yang dirasakan orang lain, serta dikembalikan oleh semesta kepada mereka. Kamu pasti juga pernah bertemu seseorang yang kemanapun dia pergi, suasananya menjadi berat dan energinya terasa rendah. Orang itu juga sedang bergetar, namun dengan kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Dan itulah yang semesta pantulkan kembali kepadanya. Apapun yang kamu inginkan sudah tersedia, tapi itu menunggumu di tingkat yang berbeda. Dan satu-satunya cara ke sana adalah dengan mengubah frekuensi batinmu. Semuanya dimulai dengan satu pertanyaan sederhana. Bagaimana cara berpikir, merasakan dan bertindak seseorang yang sudah hidup seperti yang kuinginkan? Tanyakan ini pada dirimu setiap hari. Jawab dengan jujur, lalu mulailah hidup sesuai dengan jawaban itu. Abaikan apa yang dikatakan orang lain. Abaikan angka di rekeningmu atau kenangan dari masa lalu. Yang penting hanyalah siapa yang kamu pilih untuk menjadi saat ini. Ketika kamu konsisten menjalani versi terbaik dari dirimu, dengan kejelasan dan tindakan nyata, semesta akan merespons, karena hukum itu pasti dan tidak pernah gagal. Apakah kamu siap selaras dengan apa yang kamu inginkan? Maka berhentilah mencoba mengubah keadaan luar dan ubahlah getaran batinmu terlebih dahulu. Begitu kamu benar-benar berada di frekuensi yang sama dengan keinginanmu, hal itu mulai datang kepadamu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik siapa dirimu sebenarnya. Jika ingin hasil yang lebih besar, kamu harus menjadi pribadi yang lebih besar dari dalam. Kamu harus menyelaraskan frekuensimu, kesadaranmu, keputusanmu, dan pola pikirmu. Karena saat kamu berubah di dalam, dunia luar juga ikut berubah. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar adalah langkah selanjutnya dalam evolusimu. Itu adalah satu anak tangga menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi dan akan membantumu menjadi 1% lebih baik dari sebelumnya. Sampai jumpa di sana.